Selamat datang pada tutorial basis data lanjut tentang query lanjutan. Pokok bahasan kali ini adalah subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan penggunaan query dengan clause. Tabel yang akan digunakan adalah tabel departemen dengan kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Tabel selanjutnya adalah tabel employee dengan kolom employee ID, first name, last name, dan departemen ID. Kemudian tabel job history, employee ID, start date, end date, job ID, dan departemen ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement lain, seperti yang terlihat pada gambar. Berikut posisi penulisan subquery dalam SQL comment. Select list from table where expression operator dalam kurung select list from table kurung tutup. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikutnya ada contoh penggunaan subquery, di mana subquery akan mengembalikan nilai yaitu 10.500 yang akan digunakan pada main query. Hasilnya adalah sebagai berikut. Subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple kolom. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris, di mana manager ID akan dibandingkan dengan subquery pada kolom kiri, dan departemen ID akan dibandingkan dengan subquery pada kolom kanan. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berubah. Pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery seperti yang terlihat pada contoh, yaitu manager ID akan dibandingkan dengan manager ID pada subquery, departemen ID akan dibandingkan dengan departemen ID pada subquery. Kemudian pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery, yaitu manager ID dibandingkan dengan subquery, kemudian departemen ID dibandingkan dengan subquery lain namun tidak berpasangan. Penggunaan query dalam clause from. Query bisa digunakan dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam clause from. Seperti dapat kita lihat, terdapat subquery dalam clause from yang akan menjadi suatu tabel temporer. Query di atas akan menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikut contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case, di mana terdapat subquery dalam ekspresi case dan juga penggunaan scalar subquery dalam ekspresi order by. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query, yaitu ambil baris dari outer query, jalankan nilai query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Berikut adalah penulisan dari korelasi subquery, di mana tabel 1 menggunakan ls outer dan outer diakses oleh inner query. Korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris, disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan seperti berikut. Penggunaan operator axis dan non-axis. Operator axis dan non-axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika ditemukan, kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut adalah contoh penggunaan operator axis, di mana pencarian akan dilanjutkan apabila operator axis bernilai true. Begitu juga dengan penggunaan operator non-axis, di mana pencarian akan dilanjutkan ketika operator non-axis bernilai true. Penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query.
Berikut contoh penggunaan clause with. Latihan soal. Buat query untuk menampilkan nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nama departemen, dan gaji yang sama dengan nama departemen dari pegawai yang memiliki komisi. Dengan menggunakan command prompt, kita akan menuliskan query, yaitu select first name, department ID, salary from employee where department ID dan salary in subquery select department ID, salary from employee where commission PCT is not null, dimana dalam subquery nanti akan mengembalikan nilai, yaitu departemen ID dan salary di mana komisi tidak sama dengan nil. Berikut adalah hasil di mana first name, departemen ID, dan salary akan ditampilkan. Nomor 2, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Kembali lagi menuju command prompt, kita akan menuliskan query select first name, department name, salary from employee department where employee department ID sama dengan department ID and salary NPL commission PCT 0 in select salary NPL commission PCT 0 for employee where department ID in subquery select department ID from department dengan location ID sama dengan 1700. Kemudian soal nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Pada command prompt, kita akan menuliskan query select first name, hire date, salary from employee, where salary.npl commission PCT, 0, in select salary NPL commission PCT, 0, from employee where last name Kocar and last name tidak sama dengan Kocar. Soal nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T. Kita akan menuliskan query select first name, employee ID from employees where department ID sama dengan subquery select department ID from department where location ID in select location ID from location where city like 3%. Soal nomor 5, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor pegawai, dan data rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Pada command prompt, kita akan mengetikkan query select a.first name, a.salary, a.department ID, b.salary from employees A, subquery select department ID, FVG salary, sal FVG from employee group by department ID, B, where a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary, b.salary. Lalu kita akan mendapatkan hasil berupa kolom first name, salary, department ID, dan sal AVG dengan sal AVG yang telah terurutkan. Untuk soal nomor 6, tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama menggunakan operator not exist. B. Apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Untuk jawaban A, ketikkan query select first name from employees E where not exist, select first name from employee where manager ID sama dengan e.manager ID. Pada subquery tersebut akan mencari data. Apabila not exist, maka main query akan dilanjutkan. Untuk jawaban B, jawabannya adalah bisa menggunakan query select first name from employees A where first name not in, subquery select first name from employees where manager ID sama dengan e.manager ID. Cara tersebut hampir sama dengan cara sebelumnya yang menggunakan not exist, di mana kedua subquery akan bernilai true apabila tidak ditemukan data manager, dan sehingga
main query akan tetap dilanjutkan. Soal nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Untuk menjawab soal nomor 7, kita akan ketikkan select first name from employees A, subquery, select department ID, average salary, solve APG, from employees group by department ID, B, where A department ID sama dengan B department ID and salary lebih kecil dari B salary, di mana subquery yang pertama yaitu pada klausa from, subquery akan mengembalikan data berupa departemen ID dan rata-rata gaji pada tabel employee yang kemudian akan dibandingkan pada klausa where. Soal nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji yang lebih tinggi. Pada command prompt kita akan menuliskan query yaitu select a.firstname, m.firstname, a.salary, n.salary, a.hiredate, m.hiredate from employee A, employee M, where a.department ID sama dengan m.department ID, and m salary lebih besar dari a.salary, and a.hiredate lebih kecil dari m.hiredate ordered by A first name. Yang dimaksudkan adalah kita akan mengambil nama dari tabel pertama, tabel employee pertama, dan dari tabel employee kedua yang merupakan kolega, di mana gaji kolega lebih besar dari gaji pegawai, namun hire date pegawai lebih kecil daripada hire date kolega, yang kemudian akan diurutkan berdasarkan nama dari pegawai. Seperti pada contoh pada hasil yang telah kita dapatkan, terdapat pegawai bernama Vance dan koleganya bernama Kevin, yang salary Vance adalah 2.800 dan salary Kevin 5.800, di mana salary Kevin lebih besar, namun hire date Vance yaitu 17 Maret 1999 lebih dahulu daripada Kevin yaitu 16 November 1999. Soal nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Pada command prompt kita akan mengetikkan select employee ID, first name, B department name, from employee A, subquery, select department ID, department name, from department B, where A department ID sama dengan B department ID, di mana subquery akan mengembalikan data yaitu departemen ID dan departemen name dari departemen yang akan menampilkan semua departemen ID dan departemen name yang kemudian akan ditampilkan pada main query. Soal nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary. Pada command prompt kita akan mengetikkan query with department cost as select department name, sum a salary as summary from employees A department D, where A department ID sama dengan D department ID, group by D department name, tab 2 cost as select sum summary per 8 as department total from department cost, select bintang from department cost where summary lebih besar dari subquery select department total from department 2 cost, order by department name. Pada klausa with yang pertama, department cost akan mencari jumlah salary yang akan diberi nama kolom summary,
dari departemen-departemen ada. Kemudian pada klausa with yang kedua, yaitu departemen 2 cost, akan menghitung 1/8 dari semua jumlah summary dari departemen cost yang diberi nama departemen total. Kemudian main query akan memanggil departemen cost, yaitu akan membandingkan summary yang lebih besar dari departemen total dari departemen cost. Soal nomor 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Pada command prompt, kita akan mengetikkan select employee ID, last name, salary from employee, where salary lebih besar dari all. Subquery select salary from employee, where job ID sama dengan S amen, job ID tidak sama dengan S amen, order by salary. Sekian tutorial kali ini, terima kasih.